Oke, oke, sudah bisa dimulai Mas Hello? Dendi, silakan. Okay, okay, okay. Well, our distinguished ladies and gentlemen, good afternoon from Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Both those attending in person at BRIN Gatot Subroto campus and those joining virtually, welcome to International Conference on Language and Literature Preservation 2025. On this occasion, we will hear a presentation from our keynote speaker, the last speaker today, Dr. George, or George PhD from Polacky University, Czech Republic or Czech Republic. I would like to greet him first. Hello, George. How are you doing over there? Good. Hi, Dandy. Nice to see you. Okay, great. Okay, great to know Yeah. you. Okay, ladies and gentlemen, I'm Dendi Wijaya, and as the moderator today, I will be guiding our session today. This session will be divided into two parts, 30 minutes for the keynote speakers presentation and 15 minutes for discussion. I will read a brief biography of our keynote speaker. His full name is George Saad. He's able to speak many languages actually, such as English, Dutch, Arabic, Greek, and of course Indonesian. So no matter how you speak Indonesian, he'll understand respectfully, right? Okay. Yeah. So since 2021, he's been working as an assistant professor in Asian Study Department, teaching courses at BA, MA, and PhD level. And now, from January 2025, he becomes a postdoc researcher at University of Amsterdam, working on Abui differential argument indexing with Catherine Walker and Eva van Leer. Is that right, George? Yes, that's correct. That's correct. Thank you. Okay, and George completed his PhD in linguistics from Leiden University in 2020. Some publication has been made, such as late vernacular production in islands Southeast Asia and the Pacific, and published on Glossa Contact with Laura Arnold and Emma Peddy, right? And Yeah. then comprehension and production of non-reflexive possessive action in Abui by Alor Malay, Abu bilingual children with who is this? Gyu Ho Sin or Sin Gyu Ho, right? And also Francisek Presoville in 2025. And a grammar sketch of Suar in South American indigenous languages for descriptive studies, and also published on Brill Leiden, and many more actually. Well, ladies and gentlemen, before we begin, to all participants, especially those to keep their audio muted during the presentation, okay? Right. Ladies and gentlemen, let us invite George to the presentation. George, the floor is yours. Okay. Let me share screen. Okay. Can everyone see my screen now? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Like, there's some music going on. Is that from? But actually, music from the ballroom, I think. Like, yes. Okay. So you can see my, sorry, just screen share again. Okay. Baik. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Kepada hadirin yang ada di Jakarta dan yang ada online juga. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh anggota panitia dari konferensi ini, khususnya Pak Obing, teman lama saya. Dan sebelumnya juga saya ingin juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam bahasa Indonesia saya. Saya sekarang berada di Ceko, jadi tidak ada banyak paparan bahasa Indonesia sehari-hari begitu. Jadi mungkin ada ya kekurangan begitu. Baik, oke. Hari ini saya mau membahas tentang language shift, language change, and revitalization in Abui, pergeseran bahasa, perubahan bahasa, dan revitalisasi dalam bahasa Abui.
Pertama-tama saya mau perkenalkan diri dan yang kedua mau gambarkan keadaan sosiolinguistik di daerah Abui. Saya mau juga membahas hasil penelitian saya, yaitu perubahan dalam bahasa Abui. Setelah itu mau gambarkan kegiatan kami, kegiatan revitalisasi bahasa di daerah Abui. Mau juga ngomong sedikit tentang tantangan yang kami menghadapi dan mau berikan beberapa pandangan ke masa depan. Oke, baik. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya George Saad. Saya berasal dari Yunani dan Lebanon. Saya bekerja sebagai postdoc di Universitas Amsterdam di Belanda dan sebagai dosen di Palatsky University Olomouc di Departemen Studi Asia, khususnya studi Indonesia. Ya, di sini ada studi Indonesia di kota kecil di Republik Ceko. Dan sekarang saya memang ada di Ceko, di Olomouc. Ya, dan seperti yang Pak Denny bilang, saya tamat S3 di Leiden, Belanda pada tahun 2020. Baik. Sebelum saya omong tentang hasil tentang penelitian saya mau bilang bahwa semua yang saya akan membahas itu hasil kolaborasi dari tim kami, ya, yaitu František Kratochvíl, Benny Delpada, dia warga Abui, Daniel Simon Lanma, Ansel Delpada, Frankie Delpada, Dorcas Lanma, Lawrence Malbietti, Waksi Maufani, Fifi Maufani, Blake, dan Adolfina Moibeacha. Oke. Nah, bahasa Abui. Bahasa Abui itu terletak di Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kita bisa lihat di peta ini. Kepulauan atau Kabupaten Alor memiliki 25 sampai 30 bahasa daerah. Semua kecuali satu termasuk rumpun bahasa Timor Alor Pantar, itu rumpun bahasa Papua. Yang satu itu bahasa Alurong, itu dari rumpun bahasa Austronesia, dan itu digunakan di pantai, dan bisa lihat di peta sini, ya, ada dalam warna beige, warna kuning begitu. Oke. Bahasa Abui memiliki 48.000 penutur, dan itu bahasa yang paling besar di Kabupaten Alor, seperti yang kita bisa lihat di peta. Kemudian bahasa Abui memiliki 3 varian: bahasa Abui, bahasa daerah, bahasa Melayu Alor, dan bahasa Indonesia. Memang kalau kita tanya orang Abui, mereka kadang-kadang tidak bedakan di antara bahasa Melayu Alor dan bahasa Indonesia. Mereka tetap pakai satu istilah, yaitu bahasa Indonesia. Tapi ya, menurut banyak ahli bahasa, memang harus bedakan varian dua ini. Karena ya, varian ini memang sangat berbeda. Pasti ada leksikon yang agak mirip, tapi tata bahasa sangat berbeda. Oke, saya akan menggambarkan keadaan sosiolinguistik dulu. Bahasa Abui itu memang diklasifikasikan sebagai terancam punah. Itu menurut skala vitalitas bahasa seperti IGIDS atau UNESCO. Jadi ada pergeseran language shift, pergeseran bahasa ke bahasa Melayu Alor, bukan ke bahasa Indonesia tapi ke bahasa Melayu Alor.
Dan itu artinya bahwa orang tua besarkan anak memakai bahasa Melayu Alor. Anak dengar bahasa Abui dari lingkungan. Kenapa? Karena orang tua Abui tetap pakai bahasa Abui, bahasa daerah untuk bergaul. Ya, jadi pasti anak dengar bahasa Abui dari orang tuanya. Tapi um, tidak ada input secara langsung dari orang tua kepada anak. Ya, jadi ada overheard speech. Mereka hanya dengar. Oke, jadi anak itu memang bisa mengerti, ada penguasaan kayak pasif begitu. Mereka memang bisa mengerti bahasa daerah, tapi belum terlalu bisa balas, dan istilah belum itu sangat penting di konteks ini. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah berusia 70 tahun, dia mulai mengucapkan bahasa daerah. Ya, jadi anak semakin tua, semakin lancar bahasa daerah. Oke, dan itu proses ini di em, disebut dengan istilah adult vernacular introduction. Ini istilah yang Carl Anderbeck em, ya kenalkan. Sekarang kami pakai istilah late vernacular production karena ada banyak kasus di Papua atau di Melanesia yang di mana itu bukan adult, itu tidak terjadi di apa di life stage adulthood, tapi mungkin eh, di usia 30 belas tahun begitu. Jadi lebih aman pakai pakai istilah late. Tapi memang Carl Anderbeck yang dia mungkin orang yang pertama yang apa ya, that he recognized this phenomenon. Oke. Ini keadaan sosiolinguistik di daerah Abui. Kalau untuk penelitian saya, em, saya gambarkan tata bahasa Abui, tapi lebih khususnya saya meneliti bahasa anak muda dan membandingkannya dengan bahasa orang tua. Tesis ketiga saya tentang variasi dan perubahan dalam bahasa Abui, pengaruh dari bahasa Melayu Alor. Dan memang sampai sekarang saya masih meneliti hal dan topik ini. Oke, pertanyaan yang saya minati adalah yang berikut. Ada perbedaan apa saja di antara bahasa Abui anak muda dan bahasa Abui orang tua? Metodologi atau instrumen yang saya pakai adalah yang berikut. Saya kumpul data dari 70 peserta dari usia 9 sampai 75 tahun. Saya kumpulkan data linguistik dan sosiolinguistik dari peserta masing-masing. Peserta linguistik itu dalam bentuk elicitation set, video elicitation set. Jadi saya menontonkan set 42 video. Mohon maaf, saya akan share lagi biar ada suara. Um, share sound, oke. Terus ada suara. Oke. Baik. Di sini. Dan saya tanya peserta apa yang terjadi di dalam klip ini. Dan dalam bahasa Abui mereka bilang Niang nuku devela fike atau yang apapun. Eh, ya. Dan-
Untuk data sosiolinguistik, saya kumpul wawancara sosiolinguistik. Baik. Setelah itu, saya bentuk kelompok. Ya, saya bentuk 4 kelompok. Anak remaja atau MOKU, itu semua kelompok usia ini itu sesuai dengan kelompok usia ABUI, ya. Jadi anak remaja itu dalam bahasa ABUI MOKU, anak muda yang abet, mayol mak. Anak muda itu dari usia 17 tahun sampai 24 tahun, itu anak muda yang masih cari kerja, masih cari calon istri atau suami, ya, dan lain-lain. Kalau dewasa, Kalieta itu mereka sudah kawin dan mereka sudah punya anak. Jadi status mereka sudah berubah, ya. Dan kalau untuk kategori tetua, Kalieta juga, mereka 40 ke atas. Kelompok ini kayak ini adalah baseline group. Mereka besarkan dengan bahasa Abui, jadi mereka pakai bahasa Abui sebagai L1, ya, native language, bahasa ibu. Yang kelompok yang lain dari 0 sampai 35 tahun, mereka dibesarkan dengan bahasa Melayu Alor, ya. Oke. Baik. Hasil penelitian saya, bahasanya anak muda disederhanakan, sistem kepunyaan, possession disederhanakan, kosakata juga berkurang, dan mereka pasti sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Abui. Dan ada juga differential argument indexation system is being restructured and leveled. This is the new research that I'm doing with Catherine Walker and Eva van Leer, but the pronominal system is becoming simplified as well. And these are all kind of to be expected, except for the fourth point where we see some interesting trends. We're still in the process of researching this. Baik. Pertanyaan yang berikut adalah bagaimana kita bisa mendorong pelestarian bahasa Abui? Bagaimana kita bisa mengatasi kepunahan bahasa? Sekarang saya akan gambarkan beberapa praktek baik yang kami sudah lakukan. Okay. Our main philosophy is that community engagement is very important. Apa itu community engagement? Itu kayak pengabdian kepada komunitas atau keterlibatan masyarakat. Bisa juga bergaul dengan warga lokal. Itu semua masuk dalam istilah community engagement. Ya, jadi revitalization efforts should be community driven, and our role as linguists is to share our knowledge about linguistics, language revitalization, and is to create opportunities for members of the community, but also to share our network with speakers. And that means bringing people from the community, bringing them together with people from local government, from other communities, from other countries, and so on. It's about bridging those gaps. So it's important for us to share our network. And this is a point that doesn't often get discussed. And it's important to think big. If we don't think big, not much will happen. So we need to have that mindset. It's become more clear to me more now than ever with the following activities, which we will see. Okay, so what activities have we done? Ini adalah daftar kegiatan pelestarian bahasa Abui. Ya, ada kamus, rapid words elicitation session,
penyusunan buku cerita rakyat menggunakan ilustrasi, kegiatan kami di auction, kerjasama dengan unit bahasa dan budaya, dan sering posting di media sosial. Itu memang sangat penting. Dan Festival Tunas Bahasa Ibu dan Lokakarya Bagi Ilmu bulan November. Baik, oke. Pada tahun 2008, Francisco Kratochwil dan Benedictus Del Pada, mereka susun kamus pengantar bahasa Abui. Tetapi di tahun 2013, mereka juga atur workshop Rapid Words. Saya akan menjelaskan Rapid Words dalam bahasa Inggris. So the Rapid Words method is a method to collect lexicon, which is much more community-based than making a regular dictionary. So the way it works is you organize a workshop with many participants from the community and you give them semantic fields and you do like a free association task. So you tell them in the field of sky, how many words in Abui can you think of? And everyone writes all the different words related to sky as one example. And many people do this, they translate it, and then they put it together, and then they have you have a whole Rapid Words database. And so now we have 12,000 words, and we are connecting it to WordNet, which is kind of a universal, let's say, lexicon, if you like, which connects different concepts in different languages, but with one concept, right? So we're connecting Abui basically to the world's languages through WordNet, through Concepticon and everything, which means that we can do a lot of things with it. We can use AI, we can do a lot of research on semantic relations and so on. So this is the first activity. Ada juga penyusunan buku cerita rakyat menggunakan ilustrasi. Ada 3 buku yang disusun oleh Francisco Kratochwil dan mahasiswa desain grafis dari Singapura, dan ada 2 buku yang disusun oleh 2 warga komunitas Abui, Daniel Lanma dan Warsi Maufani. Saya akan tunjukkan. Oke, ini salah satunya. Ya, Mon Mot Mot, desainnya sangat mantap. Ya, di sini ada ortografi Abui, di sini ada terjemahan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga satu versi yang punya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi ini memang sangat profesional. Oke. Ini salah satu buku yang disusun oleh Daniel Lanma, warga Abui, dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kiabai. Dia Simon Lanma yang ciptakan cerita ini sendiri. Ya, itu bukan cerita rakyat, dia yang ciptakan. Dia menulis sendiri. Oke, bahasa Abui dan bahasa Indonesia. Baik. Oke. Dan bukan dia sendiri yang susun buku, karena ada juga Warsi Maufani. Dia tulis tentang Yeti. Oke. Yang ketiga adalah kerjasama dengan unit bahasa dan budaya UBB di Kupang. Yang belum tahu tentang UBB itu organisasi di Kupang yang membantu dengan membuat ortografi dalam bahasa daerah atau
um, membantu dengan PMB, pendidikan multibahasa, bahasa daerah, dan yang paling penting terjemahan Alkitab dalam bahasa daerah. Oke, jadi yang pertama 2 tahun lalu ada lokakarya tata bahasa dan ortografi di Kupang, dan beberapa warga, beberapa anggota dari tim Abui ikut kegiatan ini di Kupang. Dan mereka juga kunjungi Timor untuk melihat pendidikan multibahasa dalam bahasa lain, bahasa Amarasi. Oke, dan kunjungan ini mendorong tim Abui untuk membuat ortografi Abui. Itu semua mereka yang membuat. Saya dan Fransja Kratochvil kami tidak tidak membantu. Jadi itu memang it's a community based effort. It came straight from the community, the making of this orthography. Oke, jadi ya bantuan dengan terjemahan Alkitab, bantuan dengan membuat kurikulum multibahasa. Kurikulum pendidikan multibahasa itu belum jalan, harus ada terjemahan Alkitab dulu baru bisa mulai dengan terjemahan kurikulum pendidikan multibahasa. Oke, baik. Yang berikut itu adalah media sosial. Menurut saya itu juga sangat penting. Di masyarakat Abui ada beberapa orang yang bisa dianggap kayak aktivis bahasa. Simon Lama, Daniel Lama, dia salah satunya, dan dia punya channel YouTube. Saya bisa bagi, ya, channel YouTube. Di sini ada banyak lagu dalam bahasa Abui. Maaf. Ada lagu, ada video tentang kegiatan revitalisasi. Jadi ini sangat luas. Kontennya sangat luas. Oke, semua bisa lihat. Misalnya ini dokumentasi budaya Abui. Tapi ada juga lagu tua, tapi ada juga lagu baru. Artinya lagu ini dibuat oleh Waxi Fani. Dia pakai AI untuk buat lagu Abui ini. Okay. Jadi dia pakai AI untuk membuat ilustrasi ini, dan untuk buat lagu ini juga. So this is very impressive stuff, and this is also a way to reach young people, right? Everyone has a HP, everyone has YouTube. Of course, when they see music like this, they're more interested in connecting with their culture. So, okay, baik. Jadi ada komunitas bahasa Bui dalam beberapa grup WA, dalam beberapa grup di Facebook, dan di channel YouTube. Begitu. Oke. Gara-gara paparan bahasa Abui di ruangan online, di ruangan internet, pasti
pemerintah lokal mereka um, mereka dapat tahu tentang kegiatan kami. Jadi pemerintah lokal dan Badan Bahasa mereka mengatur workshop atau maaf festival tunas bahasa ibu untuk 3 bahasa. Bahasa Abui, bahasa Adang, dan bahasa Kabola, ya. Dan itu memang sangat bagus sekali karena ada lomba puisi, komedi, cerita rakyat, pidato, lego-lego, dan jadi ini memang sangat sangat bagus. Sangat ini. Oke, paling saya mau maju ke kegiatan kami di auction. Apa itu auction? Mungkin Dandy juga bisa menjelaskan sedikit karena dia dia juga ikut sebagai salah satu peserta di auction. Dan 3 peserta lain mereka uh, Dani Lanma, Benny Delpada, dan Novi Moibera. Baik, apa itu auction? Auction itu konsorsium besar yang didanai Uni Eropa dan yang memiliki 2 tujuan utama untuk mendokumentasikan perluasan Austronesia dan untuk meningkatkan kapasitas dengan mendorong pertukaran staf dari seluruh dunia. Oke, ada 2 summer school di Swedia dan di Estonia untuk mempelajari hal-hal seperti memproses data rekaman, membuat metadata, ya, dan mempelajari cara membuat tulisan akademis serta mempresentasikannya pada konferensi sebagai tugas kegiatan akhir dari summer school. Oke, di sini kita siapa yang muncul di sini? Pak Dendi. Kenapa saya mau It's me. that's you. Kenapa saya mau tunjukkan video ini? Karena budaya Abui itu sampai ke Estonia. Lagu dan tarian Abui yang dinyanyi oleh semuanya, tapi khususnya orang Filipina. Jadi ya, itu memang sangat bagus. Oke, dan yang 3 peserta Abu itu mereka dapat kesempatan untuk buat penelitian sendiri, untuk kumpul. Mereka didanai untuk ya kumpul data sendiri seperti Wordless atau wawancara sosiolinguistik di beberapa wilayah Abui. Oke, jadi itu juga sangat penting. Beri kesempatan untuk buat penelitian sendiri tanpa pimpinan dari kami. Oke, yang terakhir pada bulan November 2024 saya dan tim saya mengatur workshop lokakarya di wilayah Abui untuk bagi ilmu, untuk berbagi hasil penelitian saya, untuk berbagi kegiatan kami. Sebenarnya presentasi ini agak mirip ya ke presentasi yang itu. Dan dengan lokakarya ini kami bisa berdiskusi tentang apa yang diinginkan anggota masyarakat dari kami. Kami diskusi tentang hal yang seperti ini, apa yang kita bisa harus buat sama-sama, atau
kita omong tentang hal yang mengenai ortografi. Ya, oke, baik. Pasti ada beberapa tantangan, tidak semua jalan dengan lancar. Kapasitas pengajar bahasa daerah itu berkurang, uang cetak buku juga itu juga agak berkurang. Kurangnya juga pemahamannya tentang pentingnya bahasa Abui, dan ada juga banyak dialek. Jadi kalau kita susun buku dalam satu dialek, kampung yang di sebelah, ya mereka pakai dialek lain. Tidak mungkin kita pakai dialek dari satu kampung ke kampung lain. Tetapi ada beberapa pandangan positif ke masa depan. Kita harus biasakan komunikasi menggunakan bahasa daerah dengan anak-anak dari rumah. Kita berharap di pemerintahan yang baru ada upaya revitalisasi bahasa daerah melalui pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan kita juga berharap ada satu hari berbahasa daerah di instansi pemerintahan. Dan ini semua sudah mulai berlangsung. Jadi ini tanda bagus sekali. Kita berharap juga ada pendidikan multibahasa dari UBB setelah peluncuran Injil Markus bahasa Abui di tahun 2026. Dan kita berharap juga ada guru-guru penggerak bahasa Abui di pendidikan formal maupun komunitas-komunitas. Kita butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mendukung pelestarian bahasa Abui. Jadi istilah lapisan masyarakat itu sangat penting. Kita tidak mungkin we can't address this problem from just one side, one aspect of society. That's why we've gone to all levels: children, adults, government, teachers, parents, and so on. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Rumikang, terima kasih banyak kepada hadirin yang di Jakarta dan hadirin online juga. Terima kasih. Okay, thank you very much, George. It's Thank you. really interesting about Abui, but if I speak in English while George speaks in Indonesian, we'll switch into Indonesian. That's better, I think. Baik, Okay. yang terhormat, baik yang berada di ruang virtual maupun yang langsung berada di ballroom di kampus Gatot Subroto, BRIN Gatot Subroto, kita beri lebih dahulu untuk Saad ya, atau paparannya menarik. Jadi beliau sudah memaparkan bagaimana penelitian ataupun kajian beliau terkait dengan bahasa Abu yang awali mungkin dari hal-hal yang mungkin sangat renik tetapi hingga menuju ke revitalisasi sehingga menghasilkan berbagai karya dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi ya. Waktu kita tidak terlalu panjang sehingga saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya, 2 penanya dari ballroom dan 1 penanya dari ruang virtual. Kami persilahkan Bapak Ibu, silakan yang berada di ruang virtual silakan untuk mengaktifkan fitur angkat tangan, atau bagi peserta yang berada di ballroom bisa langsung berbicara, langsung bertanya kepada beliau. Silakan. Ada? Jika tidak ada, saya yang akan nanti. Baik. Sudah ada di ballroom? Apakah sudah ada? Kalau tidak ada, mungkin saya akan membuka dengan pertanyaan simpel saja, atau Halo, ya George. lebih kepada diskusi George. karena ini berkaitan dengan Hello. work. George, Antonia. Halo? Yes, hi Antonia. Dandy. Nice to see you. Apa kabar, Okay. Dandy? Saya di sini, Anda tidak ada. Halo Antonia, but I can't see you.
Oh, can see from Ara, myself. Antonia Sorian. Hi. Yeah. Yes, please. Hello, George. George, you said, maaf. Di dalam salah satu slide, George mengatakan ada 40.000 orang abui atau 40.000 penutur bahasa abui di awal presentasi. Jadi sebenarnya bahasa ini mempunyai cukup banyak penutur, bahwa mungkin ada masalah dengan transmisi bahasa ke generasi muda. Sebenarnya ini masalah besar di seluruh Indonesia, saya rasa. Tapi bagus bahwa dilakukan sebuah penelitian khusus tentang ini. Tadi saya ingin tahu apakah pada penelitian itu mengumpulkan juga data bebas, maksudnya orang-orang yang bercerita satu sama lain, dan dalam bentuk apa. Ini satu. Kemudian tentang keterlibatan, banyak sekali kegiatan, saya lihat menarik sekali kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat. Saya tidak punya bayangan, tapi saya biasanya kalau di lapangan orang-orang yang memperhatikan saya hanya orang tua-tua yang merasa senang untuk mengikuti apa yang dilakukan. Tapi tentunya kalau masalah saya adalah bahwa saya tidak pernah bisa ada di lapangan lama sekali. Jadi mungkin saya hanya tidak mempunyai kesempatan. Mungkin inilah jawaban, atau kalau George mempunyai trik lain, tolong diberitahukan. Jadi sebenarnya saya melihat dengan adanya Simon yang membuat situs Facebook, ya, dan juga ya beberapa penerbitan yang melibatkan itu, saya rasa itu bisa dianggap satu proyek yang sangat sukses, dan ini tidak selalu terjadi. Saya sendiri misalnya di daerah saya di Kalimantan, waktu di Kalimantan sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, misalnya sama sekali, dan selalu dianggap ide bahwa kita harus menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa di dalam kelas tidak bisa diterima, karena biasanya di tempat-tempat tertentu tidak hanya satu kelompok bahasa saja. Jadi mungkin di daerah Bui ini bisa dilakukan karena memang tidak ada grup-grup lain. Maksudnya di sekolah tidak ada anak-anak non-Abui, tidak ada anak-anak Java, tidak ada anak-anak dari kelompok lain, sehingga dianggap bahwa saya betul-betul tidak kenal situasi, tapi di daerah saya mengadakan penelitian memang biasanya agak sulit untuk menerapkan satu bahasa saja. Dan ini adalah masalah yang biasanya, walaupun saya selalu bilang ya tidak apa-apa, ini sekarang ada buku ini, pakailah buku ini. Nanti ke depan ada buku lain, ya pakai buku yang lain. Nah, buku yang beberapa tahun yang lalu sempat saya pakai tidak pernah dipakai dan ditolak oleh sekolah sendiri karena menganggap bahwa ini hanya mewakili satu kelompok saja dan katanya tidak bisa dilakukan. Jadi ya, kalau pernah ada masalah-masalah kecil seperti ini, tolong dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Antonia. Mungkin George bisa Ya, kita oke. ada ke pertanyaan berikutnya, silakan. Baik. Terima kasih Bu Antonia atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai data bebas dengan data lebih controlled begitu. Ya, jadi memang itu data seperti konversasi sehari-hari itu sangat penting, dan bagaimana ya? So this type of data is it's natural. It gives you more information, but it's harder to control for. So in order to have comparable data, elicitation tasks are ideal in that respect, because you can run statistics. You can, your findings will be more robust. Natural data is much more difficult to control for.
and to gather at an equal length to say something meaningful. I do have natural data. I just haven't analyzed it because it's very very messy. So yeah, the data that we have now, and Francesca she would always call it semi-spontaneous because you give people the opportunity to speak and elaborate a little bit. Yeah, okay. And then there was a question about school children from various places. This is indeed an issue in some places, also in Alor, but the way we've approached it is the following. So if there's a Abui kid that goes to school in Bali, he will learn Balinese. So, or in Java, they will learn Javanese. So, in a sense, there's nothing wrong with having a more, a localized curriculum sesuai dengan, wilayah tertentu. That's the first thing. The second thing is, in order to actually be inclusive to those students, so Danny Lanma, who you have on Facebook, what he does is, instead of making it specifically about Abui, what he actually makes it more towards Bahasa Daerah, broadly speaking. So he will ask students to go home. He's a school teacher, by the way, I should say. He will ask students to go home and record their parents speaking whatever local language they have, and he will encourage them to write down the language. So there are ways to do this to be more inclusive. And I should say that he has implemented a lot of techniques that we have taught in all of these auction workshops abroad. So he's really taken it to heart and used some of those, recording techniques, whether it's, using HP or equipment. He's taught the students how to do this so that they can then document their languages on their own. And that leads me to the next point, which is to combat the issue that you mentioned earlier. I think it's just very important that we pass on the flame as much as we can, and we work with young people, right? Because young people have this appetite to learn. They're very curious. They get, they tank up information very quickly. And this has kind of been the strategy that Franciszek and I have implemented. We've started working with SMA children, and they're just so keen to learn. And now Simon is in his mid-30s. He started off as a young SMA boy. So he's had many, many years of exposure. He's basically become a language activist, and he's taking matters into his own hands. So that's why I said our role now is to just sit back, and the thing kind of runs itself, because we've worked with young people, and we've just we've used our networks to link them to others, and so I think this is the way to go. Also during COVID, I should say, people were complaining about online learning. I said, yeah, that's an issue, but how can we actually leverage online learning for the benefit of our students and for, people in Indonesia, because I was in the Indonesian studies program. So I was bringing in a lot of Abui people online to interact with my students, to learn from them. And I was also bringing them in during guest lectures from people from other parts of Indonesia. So in this way, everyone was kind of mingling together, and the exposure was growing. The Abui people that went to auction, they interacted with people like Pat Dendi, who works for BRIN. So they learned about the activities of BRIN. They interacted with people from the Philippines who are doing some phenomenal work in the field of language revitalization. And so this exposure has really, really helped people devise their own programs. And through these postings online, we've gotten a lot of traction, and the local government has finally, since this year, taken note and started pumping in money into all of these activities. It's been a slow process over 10 years, but it's finally happening because we've also addressed the political issue by talking to
calon bupati, and people in government, people in power. We can't just interact with academics all the time. We need to also have a more strategic mindset and go to the people that matter, with the people that have money. So this has been our approach. Sorry, very long answer to your question. Yeah. Okay, thank you, George. Hope it answers Antonia's question. Okay, well, thank you, George. And now let's move to the next question. I think it's from a virtual participants, Mr. Lefran Rurut. Oke, chance yours. Bapak Lefran, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Ketua Kelris, Mas Dendi. Apa kabar Mas Dendi? Sehat? Oke. Baik. George, saya mohon izin, saya sangat tertarik dengan pemaparan tentang revitalisasi. Kalau tidak salah tadi memang masih banyak penutur ya bahasa Abui. Tadi mungkin 40 ribuan itu masih cukup banyak. Nah, ada banyak tadi strategi yang sudah, cara-cara dan strategi yang sudah dilakukan oleh George dan teman-teman. Itu saya ingin bertanya, apakah strategi itu bisa digunakan untuk penutur-penutur atau untuk bahasa yang jumlah penuturnya sudah sangat sedikit? Katakanlah mungkin di bawah 100 atau di bawah 50. Apakah strategi-strategi itu masih bisa digunakan ataukah George punya strategi lain ketika jumlah penutur dari sebuah bahasa itu yang hendak direvitalisasi atau yang hendak dilestarikan itu penuturnya tinggal sedikit? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, ada tantangan bahwa di bahasa Abui itu ada banyak dialek. Nah, tadi sudah sempat dipaparkan bagaimana strategi untuk revitalisasi bahasa. Pertanyaan saya, apakah ada bahasa Abui yang sudah distandarisasi, kemudian itu yang diajarkan atau itu yang kemudian digunakan oleh YouTuber tadi ya, atau kemudian digunakan untuk penulisan-penulisan cerita-cerita dan sebagainya itu, apakah itu bahasa standar atau sebuah dialek dari bahasa Abui? Ya, mungkin ini dua hal, George, kalau bisa berbagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Oke. Mas Dendi. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan ini memang sangat penting, sangat bagus. Saya mulai dengan pertanyaan yang kedua. Maaf, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Memang saya belum yakin apakah strategi ini bisa digunakan untuk bahasa yang punya penutur kurang dari 1.000 itu. Kita harus coba saja ya. Yang saya mau menyampaikan dengan presentasi ini adalah kalau kita tidak coba, kita belum tahu ya. Jadi dan kita harus target semua lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi biasanya saya juga kunjungi SD untuk berbicara dengan anak muda, untuk promosikan penggunaan bahasa daerah. Itu juga salah satu strategi yang saya belum dapat kesempatan untuk omong di sini. Maaf, pertanyaan yang kedua itu adalah, bisa ingatkan saya, Pak? Iya, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ada beberapa dialek dari bahasa Abui. Oh iya, Nah, kemudian untuk standarisasi. revitalisasinya salah satu dialek yang digunakan atau seperti apa? Silakan. Ya. Tidak, karena kami tidak mau we don't want to champion one variety. Yeah, we want to give the appreciation to all the dialects. Memang
kebanyakan penelitian kami itu di Kampung Takalelang dengan dialek Takalelang, tapi kami cuma ingin membuat kayak apa ya? We want to make like a standard method which works for different dialects that the different dialects can use. Ya. Jadi mereka yang dari kampung lain, mereka bisa misalnya terjemahan buku yang kami susun dalam dialek mereka. Ya, jadi ini adalah tujuannya. Kami tidak mau bilang, oh ya dialek ini itu yang standar, itu yang ini bahasa Abui yang baik dan benar. Tidak. Kami sangat mengapresiasi variasi bahasa. Apalagi saya sebagai sosiolinguistik. Ya. Tapi itu memang itu sangat penting karena variasi bahasa itu salah satu hal yang apa ya, itu hal politik juga, ya. Dan kami tidak mau masuk dalam bidang itu. Kami tidak mau masalah dengan anggota dari komunitas lain. Ya. Tapi itu kami tidak mau bahwa itu menghindari kami. Jadi kami buat salah satu prototip dalam satu dialek dan dialek yang lain bisa ikut saja. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih George, terima kasih Mas Dendi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lefran. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Lefran terkait dengan penggunaan bahasa Abui, khususnya tadi dialek standar yang digunakan seperti apa gitu ya. Jadi bisa untuk inspirasi Bapak Lefran nanti ketika melakukan penelitian untuk bahasa-bahasa terancam punah, khususnya di Sulawesi begitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tadi saya menjanjikan untuk 3 penanya ya, akan tapi waktu tidak memungkinkan untuk membuka sesi pertanyaan berikutnya sehingga kita cukupkan sesi diskusi kali ini dengan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Antonia Soriente dan juga yang kedua dari Bapak Lefran Rurut. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk keynote speaker kita, pembicara utama kita, Bapak George Saad. Okay, thank you very much. And okay, I'll switch in English to English again. Okay, ladies and gentlemen. So if I conclude what this George talk is that language revitalization can begin with documentation actually, right? This is certainly important as a key indicator of language use in its actual context. Various forms of language revitalization can be carried out, particularly by adapting current technology as done by George and his team. All right? Okay, ladies and gentlemen, we sincerely thank all participants for joining us from start to finish today. And a special thank you to our keynote speaker, Dr. George. Thank you very much for sharing such a valuable knowledge and experiences. And I think it's a final session. And finally, I'm Dendi Wijaya as the moderator. And then apologize for any shortcomings during the session. And see you in tomorrow's session with another exciting topic, I think. Okay, goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Pak Dendi.